Nokia adalah produsen ponsel pertama yang berhasil mengeluarkan begitu banyak varian produk. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas mengenai alasan dan penyebab mengapa sih Nokia itu bisa bangkrut seperti yang kita kenal saat ini. Yuk, ikuti video saya selengkapnya. Nokia adalah produsen ponsel pertama yang berhasil mengeluarkan begitu banyak varian produk. Popularitasan dan kesuksesannya tidak perlu diragukan lagi. Hanya iPhone mengeluarkan produk pertamanya, yaitu iPhone. Popularitas Nokia perlahan semakin menyusut hingga hari ini. Selama lebih dari 14 tahun berkiprah di dunia perponselan, Nokia berhasil menjadi yang nomor satu dan dikenal sebagai ponsel sejuta umat. Berikut ini adalah alasan mengapa Nokia bisa bangkrut. Alasan pertama kenapa Nokia bisa sampai bangkrut, terutama untuk divisi mobilenya, adalah karena terlalu berpuas diri sehingga bergerak lambat terhadap perkembangan teknologi pada saat itu. Kompetensi perangkat mobile sebenarnya mulai panas pada tahun 2007, ketika awalnya Apple merilis iPhone pertamanya pada tahun tersebut. Dan pada saat itu Nokia masih setia dengan Symbian-nya hingga tahun 2011. Ketika telah semakin banyak pesaing yang kuat bermunculan seperti BlackBerry dan iPhone pada tahun tersebut, barulah Nokia seperti tertampar untuk bangun dari tidur panjangnya dengan segera melirik OS dari Microsoft, yaitu Windows Phone pada tahun tersebut. Akhirnya pada September 2013, Nokia mengumumkan akan menjual divisi perangkat mobilenya ke Microsoft. Ini akan menjadi divisi Microsoft Mobile dan memenuhi rencana Microsoft saat itu, yaitu CEO Steve Ballmer untuk menghasilkan lebih banyak perangkat keras. Sebagai bagian dari kesepakatan, CEO Nokia, Stephen Elop, akan kembali ke Microsoft. Menariknya, perusahaan ini mengumumkan jajaran perangkat Android yang disebut Nokia X sebelum pembelian itu diselesaikan pada April 2014. Sayangnya, kerjasama antara Nokia dengan Microsoft tidak berjalan dengan baik dan hanya bertahan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2016 akhirnya Nokia dijual oleh Microsoft ke FAI Mobile dengan nilai transaksi mencapai 350 juta US dollar atau setara dengan 4,6 triliun pada kala itu. Berikut adalah pengumuman yang dilakukan oleh Steve Ballmer, yaitu CEO Microsoft pada waktu itu terkait dengan penjualan Nokia di divisi mobile. Nokia together. Our Windows Phone partnership over the last 2.5 years has yielded incredible work. The stunning Lumia 1020 is perhaps the finest example of that work. Our partnership has also yielded incredible growth. In fact, Windows Phone has grown over 78% in the last year and is now clearly the number 3 offering in the marketplace. And sales of Nokia Windows phones have gone from literally 0 2 years ago to 7.4 million units in the most recently reported quarter. Sebenarnya penjualan Nokia Lumia tidaklah terlalu buruk, hanya saja kepopulerannya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Android dan iOS, yang pada akhirnya tidak banyak membantu penjualan Nokia saat itu. Meski banyak yang mengatakan pilihan yang dibuat Nokia kala itu juga adalah lompatan yang salah. Pasalnya, OS Microsoft tergolong masih premature dan belum banyak pendukung fitur-fitur canggih seperti para pesaingnya Android, iOS, dan BlackBerry OS. Penyebab lainnya mengapa Nokia mengalami kebangkrutan tidak lain adalah adanya gempuran smartphone dari China. Nokia tidak hanya terlambat dalam bergerak, tetapi juga tidak menyadari adanya musuh yang lain. Pasca sistem operasi Android booming, banyak produsen-produsen smartphone dari China yang mengejar dari bawah. Sebut saja diantaranya HTC, Huawei, ZTE yang mendobrak pasar low-end, kemudian diikuti oleh vendor lainnya seperti Xiaomi, Lenovo, dan Asus, semakin membuat Nokia kehilangan pesonanya di mata pengguna.
Pasar seolah-olah dimakan seluruhnya oleh kompetitor. Apple menyasar pasar pucuk dengan produk iPhone yang mahal, sementara di bagian bawahnya dikerumuni oleh vendor Cina dan Korea seperti Samsung dan BlackBerry. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Nokia. Berikut adalah poin-poin penting mengapa Nokia mengalami kemunduran. Yang pertama adalah secara tidak sadar, Nokia telah tertinggal jauh dari kompetitornya. Mereka tidak menyadari mengenai big trends yang terjadi di dunia IT, sehingga mereka kehilangan banyak waktu untuk memperbaikinya. Poin kedua adalah Nokia pada saat itu masih terlalu fokus pada pengembangan hardware dan operating system. Padahal smartphone pada saat itu sudah tidak hanya membicarakan kedua hal tersebut saja, melainkan sudah berbicara mengenai pengembangan developer dan aplikasi, yang oleh Stephen Elop itu disebut dengan smartphone ecosystem. Poin ketiga adalah Nokia terlalu banyak kehilangan momentum. Nokia terlalu lambat untuk melakukan inovasi. Bukan berarti tidak melakukan inovasi sama sekali ya. Kemudian tim di dalam Nokia sendiri tidak bekerja sama dengan baik. Poin terakhir adalah Nokia tidak memperhatikan kebutuhan pasar, terutama di negara-negara yang menjadi pasar terbesar mereka, seperti Jerman, Indonesia, Rusia, dan India. Terlepas dari itu semua, Nokia tetaplah terlalu lambat dalam mengambil keputusan dengan membuang-buang waktu hingga 5 tahun lamanya. Wajar hingga akhirnya Nokia kehilangan loyalitas pengguna yang lebih memilih beralih untuk menggunakan ponsel dengan sistem operasi yang memudahkannya mengakses internet secara mobile, ketimbang memakai browser bawaan OS Java yang lemot dan membosankan. Akhir kata, Nokia adalah sebuah legenda yang telah memberikan kita banyak sekali kenangan di masa awal perangkat mobile di dunia. Silahkan berikan komen kamu jika punya pendapat lain mengenai Nokia, dan jangan lupa subscribe untuk video saya selanjutnya ya. Personer som tar över. Ja, jag börjar se fram emot Ingvar. Men, jag kan ändå vara sätta upp 5, 4. Lämna en tid. Jag blir 5 från.